Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa hadir kembali, kita bisa duduk bersama, bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim seperti biasa. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan tasyi'ul janazah, yaitu mengiring jenazah ke kuburan. Wa yustahabbu alla yansarifa aidan illa ba'da ayyudfanal mayyitu. Disunnahkan bahwa seseorang itu jangan kembali dulu dari takziah kepada orang yang meninggal dunia. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kita datang takziah, maksudnya adalah membantu keluarga musibah atau menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kita disunnahkan jangan kembali dulu kecuali setelah mayit dikuburkan. Kecuali setelah mayit dikuburkan. Sebab ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Qila wa mal qiratani qala mislul jabalainil azimaini ay minal ajri. Artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau di hadis Bukhari di nomor 1261, kalau di hadis Sahih Muslim ada di nomor 945. Sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul beliau bersabda, kata beliau, man syahidal janazata, siapa orang yang hadir kepada mengurus jenazah, siapa orang yang hadir ketika ada orang yang meninggal dunia, hatta yusalla alaiha, sehingga itu jenazah disolatkan. Kita datang ketika ada saudara kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, kita terus sampai ikut mensolatkan itu jenazah, maka orang itu, kata Nabi, falahu qiratun, orang itu akan mendapatkan pahala 1 qirat. Orang itu akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida, siapa orang yang menghadiri, datang ketika ada orang meninggal dunia, hatta tudfana, sampai itu mayit dikuburkan. Kalau tadi sampai disolatin, habis disolatin pula, dapat pahalanya 1 qirat, kata Nabi. Kalau misalnya orang itu terus setelah disolatkan terus sampai menguburkan itu mayit, maka kana lahu qiratani, orang itu akan mendapatkan pahala 2 qirat. Kila, kemudian Rasul ada yang tanya, yang dimaksud 1 qirat, yang dimaksud 2 qirat itu apa ya Rasul? Yang dimaksud mendapatkan 2 qirat itu apa ya Rasul? Qala, beliau menjawab, mislul jabalainil azimaini, orang itu akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung yang besar. Pahalanya seperti mendapatkan pahala 2 gunung yang besar. Berarti kalau 1 qirat pahalanya seperti gunung besar 1. Kalau 2 qirat berarti pahalanya seperti 2 gunung besar. Minal ajri, maksudnya pahalanya. Para jamaah yang saya hormati, mengiring jenazah ke kuburan bagi laki-laki itu adalah sunnah. Bagaimana kalau wanita? Apakah wanita disunnahkan mengiring jenazah ke kuburannya? Dalam kitab ini dijelaskan, amman nisa'u fala yustahabbu lahunna dzalika. Adapun para wanita tidak disunnahkan melakukan itu. Tidak disunnahkan mengiring jenazah. Tidak disunnahkan mengiring jenazah ke kuburan. Bal huwa khilafus sunnati, bahkan itu hukumnya bertentangan dengan sunnah.
wa khilafu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bertentangan dengan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah tahu jawabannya. Bagi laki-laki sunnah ngiring jenazah ke kuburan, tapi bagi wanita tidak disunnahkan itu. Bahkan itu adalah khilafus sunnah wa khilafu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 5. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Alasannya karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, sanadnya dari Ummi Atiyah al-Ansariyah. Jadi Ummi Atiyah nama aslinya Nusaibah binti Haris. Ummi Atiyah adalah wanita sahabat Ansor, seperti Ummi Sulaim itu ibunya Anas, yaitu wanita sahabat Nabi orang Ansor, termasuk Ummi Atiyah. Ummi Atiyah ini termasuk wanita yang dipercaya untuk memandikan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummi Atiyah, nuhina anittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina, ay lam yusaddad alaina fin nahyi wa lam yahrum alaina al-ittiba'. Kata Ummi Atiyah, nuhina, kami dilarang. Nuhina, kami dilarang. Kata Ummi Atiyah, berarti kami mewakili para wanita. Kami dilarang anittiba'il janazah, daripada mengiring janazah ke kuburan. Kata Ummi Atiyah, walam yu'zam alaina, dan memang tidak ditekankan kepada kami di dalam larangannya. Cuma Nabi melarang, cuma larangannya tidak tegas lah begitu. Dilarang, cuma larangannya tidak ditekankan. Dan juga walima rawahu Ibnu Majahin an Aliyin radhiyallahu anhu qala. Alasan pertama itu, alasan yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang sanadnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah qala. Kata Sayyidina Ali, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Rasulullah keluar dari rumahnya. Yang dimaksud keluar dari rumahnya mau takziah kepada orang yang meninggal dunia. Begitu Nabi keluar, faidzan niswatun julusun, tiba-tiba Nabi bertemu dengan banyak wanita yang sedang pada duduk. Ada para wanita sedang pada duduk. Nabi keluar, lihat kok banyak wanita sedang pada duduk. Akhirnya Nabi bertanya, faqala ma yujlisukunna, apa yang menyebabkan kamu pada duduk di sini, ngapain? Begitu maksudnya bahasa kita. Ma yujlisukunna, apa yang menyebabkan kamu duduk di sini? Jawab mereka, kulna nantazirul janazah. Kata para wanita itu, kami sedang nunggu janazah, mau ngiring. Nunggu janazah, mau diiring, mau ikut ke pekuburan. Qala, akhirnya Nabi bertanya lagi kepada para wanita itu, hal tughassilna,
Apa kalian yang memandikan mayit? Apakah kalian yang memandikan jenazah? Kulna, wanita itu menjawab, la, tidak ya Rasul, kami enggak mandiin. Nabi tanya lagi, qala hal tahmilna, apakah kalian yang bakal manggul jenazah ke kuburan? Nabi tanya, kan wanita pada kumpul tuh, ya, wanita pada kumpul nungguin jenazah. Ditanya, apa yang menyebabkan kamu duduk di sini? Kami nungguin jenazah. Nabi tanya, apakah kalian yang bakal mandiin jenazah? Tidak ya Rasul. Apakah kalian yang bakal ngangkat jenazah, manggul ke kuburannya? Mereka menjawab, kulna, la, tidak ya Rasul. Ditanya lagi oleh Rasul, hal tudlina fi man yudli, apakah kalian yang akan menurunkan mayit ke dalam kuburannya? Jawab mereka, kulna, la, tidak ya Rasul. Berarti ngemandiin tidak, bakal bawa juga tidak, yang bakal masukin ke kubur juga tidak. Maka kata Nabi, qala farji'na ma'zuratin ghaira ma'juratin. Farji'na, maka kalau gitu udah pulang. Begitu Nabi perintahkan supaya pulang, nggak usah ikut. Farji'na, pulang kalian, pulang. Ma'zuratun, kalian akan mendapat dosa. Ghaira ma'juratin, kalian tidak akan dapat pahala. Kalau ma'zuratin itu pakai zai, kalian bisa dapat dosa. Ghaira ma'juratin pakai jim, kalian nggak dapat pahala. Maksudnya, alaikunna ismun walaysa lakunna ajrun pittiba'ikunna al janazata wa hudurad dafni. Alaikunna ismun, kalian bisa dapat dosa. Walaysa lakunna ajrun, tapi kalian tidak akan dapat pahala. Pittiba'ikunna, di dalam mengiringnya kalian al janazata, kepada janazah, wa hudurad dafni, dan menghadiri pekuburan janazah. Para jamaah yang saya hormati, wa min adabi tasyi'il janazati al umurut taliyatu. Selanjutnya ada adab tata krama mengiring jenazah. Apa tata kramanya, adabnya dalam mengiring jenazah? Apa yang kita lakukan, yang bagus kita lakukan dalam mengiring jenazah ke kuburannya? Di sini yang pertama, ayyusayyi'aha masiyan, bahwa yang pertama, orang itu sebaiknya mengiring jenazah sambil jalan kaki. Wah, ini kalau jauh mau nggak bisa. Kalau dari sini ke Salapajang mah nggak mungkin jalan kaki, ya. Kan mayitnya juga nggak dipanggul jalan kaki, mayitnya juga dibawa sama mobil, diiringnya juga sama mobil, nggak mungkin jalan kaki. Ini tapi bicaranya bicara adab, sopan santun, jatuh kepada hukum sunnah. Sebaiknya mengiring jenazah sambil jalan kaki. Fa in ahabba ayyarkaba fil audati fala ba'sa.
Kalau orang itu ingin berkendaraan ketika kembali dari ngubur jenazah itu nggak apa-apa. Jadi sebaiknya kalau ngubur jenazahnya itu nggak jauh, yang cuma dipanggul, akhirnya yang ngiringnya juga jalan kaki. Nanti kalau misalnya mau balik berkendaraan itu nggak apa-apa. Apa sebabnya? Ini juga berdasarkan keterangan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari an Sauban radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sanadnya dari Sauban. Sauban itu adalah nama orang. Nama orang ini termasuk isim ghair munsharif, yang kita ketika dijerkan tanda jernya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Alasannya karena alamiah dan ziyadah alif nun. Alamiah dan ziyadah alif nun. Nama orang ada alif nunnya. Sauban, Usman, ya itu seperti itu. Radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbatin wa huwa ma'al janazah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada Rasul kendaraan binatang. Rasul dibawain kendaraan, wa huwa ma'al janazah, beliau sedang ngiring janazah. Maksudnya Rasul lagi ngiring janazah jalan kaki, kemudian Nabi ada yang nyusul ngebawain kendaraan buat Nabi naik. Ketika Nabi dihantarkan itu kendaraan, Nabi sedang ngiring jenazah, fa'aba ayyarkabaha, Nabi tidak mau mengendarainya. Jadi Nabi tetap jalan kaki ngiring jenazah walaupun kendaraan dibawain, nggak dipakai berarti. Falamman sorofa utiya bidabatin parakibat. Kemudian tatkala sudah beres ngubur mayit, kemudian kembali balik. Begitu mau balik, Nabi dibawain kendaraan lagi. Ternyata Nabi mau naik kendaraan itu. Waktu berangkat Nabi nggak mau, ketika mau balik Nabi mau. Akhirnya faqila lahu, Nabi ditanya, ya Rasul kok begitu? Ya, sahabat ingin tahu mengapa Tuhan ketika berangkat ngiring jenazah disediakan kendaraan, beliau engkau Tuhan tidak mau. Ketika kembali engkau mau naik kendaraan, kenapa bisa demikian? Rasul menjawab, qala innal malaikata kanat tamsi falam akun li arkaba wa hum yamsuna falamma dhahabu raqibtu. Ini alasannya nih. Kata beliau, karena para malaikat semua pada jalan. Rupanya kalau ada orang yang meninggal dunia, yang ngiring bukan cuma manusia, malaikat ikut ngiring. Malaikat itu semua pada jalan. Masa saya kendaraan, begitu maksudnya? Kalau misalnya para malaikat berjalan, masa saya naik kendaraan? Ya, jadi malaikat semua pada berjalan, maka aku tidak akan berkendaraan dalam keadaan malaikat semua pada jalan. Saya nggak mau malaikat pada jalan, saya naik kendaraan. Itu alasannya. Falamma dzahabu, maka tatkala malaikat sudah pada pergi, ya yang ngubur selesai, malaikat pada pergi, maka begitu balik raqibtu, maka saya berkendaraan karena malaikat sudah pergi. Itu alasannya. Ya, kalau bicara tentang malaikat, kita nggak ada yang bisa lihat malaikat.
Berarti Nabi tahu, menyaksikan para malaikat. Kita semua nggak ada yang bisa lihat malaikat kecuali malaikatnya berubah dari bentuk aslinya. Kalau misalnya malaikat itu berubah menjadi seperti manusia, maka kita semua akan bisa lihat itu. Seperti dalam riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam. Begitu datang, para sahabat itu bingung lihat itu laki-laki datang. Apa sebabnya? Karena ini laki-laki pakaiannya bersih, putih. Berarti bahwa ini orang datang dari tempat yang tidak jauh. Kalau misalnya dia datang dari tempat yang jauh, jalan jauh, pasti pakaiannya pada kotor dan pada banyak kotorannya. Karena waktu itu perjalanan pasti melewati gurun-gurun yang banyak kotorannya. Tapi ini pakaiannya bersih, berarti ini orang tidak jauh. Tapi anehnya semua sahabat nggak ada yang kenal. Disangka orang jauh, pakaiannya bersih, dianggap orang dekat, nggak ada yang kenal. Aneh kan tuh? Akhirnya itu si laki-laki itu datang langsung duduk menghadap Rasul dengan mengadukan dua lututnya dan meletakkan dua tapak tangannya di paha Rasul. Langsung berkata, "Ya Muhammadu." Allah langsung manggil nama Muhammad. "Ya Muhammadu, akhbirni anil Islam." Ya Rasul, beritakan kepadaku, ya Muhammad, beritakan kepadaku apakah Islam itu. Dijawab oleh Rasul, sudah selesai. Begitu sudah selesai, itu yang tanya bilang begini, sodakta, engkau benar. Itu sahabat makin bingung tuh, kok dia yang nanya, dia yang benerin. Ya kok dia nanya, kok dia benerin? Berarti dia nanya bukan nggak tahu dah. Dia nanya, dia bilang dia bener, engkau bener. Berarti dia nanya bukan nggak tahu tuh. Begitu lagi nanya lagi, Muhammad sampaikan kepadaku apakah iman itu. Dijawab lagi oleh Nabi. Nanya lagi, ya Muhammad beritakan kepadaku apa itu ihsan. Begitu sudah selesai, tanya lagi, ya Muhammad coba kabarkan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Begitu ditanya tentang kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata beliau, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang nanya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang nanya. Yang nanya nggak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Artinya urusan kiamat mah nggak ada yang tahu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu hanya Allah. Nah itu begitu sudah selesai, singkat cerita itu orang pergi. Begitu sudah pergi, Nabi tanya kepada Umar, ya Umaru atadri manis sa'il. Umar, apakah kamu tahu orang yang tadi nanya siapa? Ya, Umar ditanya, kamu tahu tadi yang tanya siapa? Jawab Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu, saya mah nggak tahu. Kata Umar. Akhirnya kata Nabi, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Apa kata Nabi? Itu adalah malaikat Jibril. Pantesan gak ada yang kenal. Ya, pantesan gak ada yang kenal malaikat.
ya tiba-tiba mungkin jelek di situ kali. Makanya walaupun jauh pakaiannya bersih. Itu malaikat Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi artinya malaikat itu cuma sekedar mediator, malaikat cuma sekedar nanya biar Nabi menjelaskan kepada sahabatnya. Makanya kata sahabat tadi, benar kamu. Oh, dia benar tahu. Ya, dia tahu, cuma tujuannya Nabi biar menjelaskan kepada para sahabatnya. Para jamaah yang saya hormati, jadi itu alasannya tadi mengapa Nabi ketika berangkat nggak mau berkendaraan, tetapi begitu balik Nabi mau naik kendaraan. Alasannya karena para malaikat pada berjalan. Saya nggak mau berkendaraan sedang mereka itu berjalan. Ketika mereka sudah pergi tidak ada lagi, maka aku mau berkendaraan. Tetapi wahamala hadza 'alan nadbi, ini berarti keterangan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya sunnah. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau tidak dilakukan tidak berdosa pula. Karena sewaktu-waktu pula pernah Nabi berkendaraan pula ketika berangkatnya. Seperti ini, rawa Muslimun an Jabirin ibni Samurata radhiyallahu anhu qala. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sanadnya dari Jabir bin Samurah. Ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bniddah ala bniddah. Jadi kata Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan jenazah yang namanya Imam Ibnu Dahdah. Lucu namanya Ibnu Dahdah, pakai hak kecil, Ibnu Dahdah. Summa utiya, kemudian ketika setelah selesai disolatkan mau dikuburkan, maka Nabi summa utiya biparosin uryin, kemudian Nabi didatangkan kendaraan yaitu berupa seekor kuda yang tidak pakai pelana. Uryin itu maknanya telanjang. Artinya telanjang berarti itu kuda nggak pakai baju, kudanya nggak pakai amparan. Jadi Nabi langsung naik ke kuda yang nggak ada pelananya, dibawakan kuda yang tidak ada pelananya, nggak ada amparan duduknya. Fa'aqalahu rajulun, kemudian seseorang yang membawanya akhirnya mengikat itu kendaraan untuk Nabi, disediakan untuk Nabi. Ternyata parokibahu, Nabi mengendarainya, dipakai itu oleh Nabi. Faja'ala yatawaqqasu bihi wa nahnu nattabi'u, kemudian Nabi berjalan bersama dengan kendaraan itu, naik kuda. Kemudian kata sahabat, kami ngiringin Nabi. Ya, Nabi berangkat dengan kuda, sahabat-sahabat yang lain ngiringin di belakangnya. Nas'a khalfahu, kami berjalan agak cepat mengiringi di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, itu yang pertama. Itu adab yang pertama dalam ngiring jenazah. Ini nggak bisa ya dilakukan ya kalau misalnya kita ngubur jenazahnya jauh, dibawa sama mobil, kita ngiring juga sama mobil, sunnah. Yang kedua, yahrumu hamlul janazah ala hayatin mazriyatin au yukhafu minhas sukut.
wa yusannu an tuhmala fi tabutin la siyama idza kanat imra'atan riayatan li takrimillahi ta'ala lil insan. Yang kedua saya nggak lanjutkan, panjang. Para jamaah yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.